warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Semua Benar. Di podcast ini, semua opini kalian itu gak harus benar menurut orang lain, tetapi selama masuk akal, gaskan aja. Selamat datang, hari ini ketemu lagi dengan aku, Alisa Putri, yang dimana hari ini akan memandu berjalannya podcast pada siang hari ini. Nah, kalau biasanya kita ngomongin hal yang ringan, di episode kali ini kita itu akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya itu dekat banget dengan kehidupan kita sebagai seorang remaja. Tetapi jarang sekali kita sadari, teman-teman. Sebelum aku melanjutkan untuk menyebutkan tema pada hari ini, aku mau tanya dulu nih ke kalian yang pada nonton dan dengerin podcast kali ini. Kalian pernah nggak sih ngerasa lebih dekat sama orang yang cuma pernah kalian temui itu di TikTok, grup Telegram, ataupun di fandom atau sebuah circle K-pop gitu, daripada dengan sepupu sendiri atau keluarga sendiri? Nah, kalau misal itu benar, kalian nggak sendiri, teman-teman. Dan itu bakal menjadi suatu topik yang bakal kita obrolin di podcast pada siang hari ini. Oke, hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemani dengan dua wanita keren dan hebat, yaitu ada Kak Insani dan Kak Sofi. Halo Kak, boleh disapa dulu penontonnya di sana. Halo teman-teman. Nah, baik teman-teman, Kak Sofi dan Insani ini merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang sedang mengambil prodi psikologi, Fakultas Sosial Ilmu Budaya. Oke, baik teman-teman, tema kita hari ini adalah bagaimana postmodernisme itu mengubah cara orang, terutama remaja, dalam membentuk suatu kelompok sosial. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ngobrol bareng Kak Sofi dan Kak Insani untuk mengobrol suatu topik yang sangat-sangat terjadi di zaman sekarang ya teman-teman. Untuk Kak Sofi dan Kak Insani siap ya untuk sharing bersama teman-teman dan berbagi insight-nya? Siap dong. Nah, baik teman-teman, untuk yang pertama aku tuh mau tanya nih ke kalian. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih postmodernisme itu? Mungkin mulai dari Kak Insani sama Kak Sofi dulu ya. Untuk makna sederhananya itu apa sih postmodernisme itu menurut kalian sendiri? Boleh dijelaskan kepada teman-teman yang ingin menonton. Mungkin dari aku dulu ya Kak. Jadi menurutku postmodernisasi itu merupakan cara berpikir individu yang tidak mengikat dan juga lebih fleksibel dan lebih terbuka. Jadi pemikiran ini tuh tidak mengikat Kak Ayu kalau menurutku. Jadi, karena tidak mengikat dengan hubungan kayak keluarga ataupun dengan orang-orang terdekat. Oke, kalau menurut Kak Insani itu gimana Kak maknanya? Oke, jadi betul ya teman-teman yang sudah disampaikan oleh Kak Sofinya tadi bahwa postmodernisme itu tidak mengikat. Jadi postmodernisme itu memberikan kesempatan dan juga ruang bagi individu untuk menentukan siapa dirinya tanpa terikat oleh tradisi keluarga ataupun nilai-nilai orang lain. Jadi semua itu bisa dinegosiasikan teman-teman, bahkan itu mengenai identitas sendiri. Nah, oke, sudah terjawab ya teman-teman bahwa makna sederhananya postmodernisme itu adalah di era di mana orang itu punya kebebasan untuk memilih ya Kak ya, bersifat terbuka dan tidak terikat dengan apapun itu, termasuk dalam tradisi keluarga atau teman terdekat. Semua bebas memilih. Nah, kemudian masuk ke zaman sekarang ya Kak ya, di kehidupan nyata, kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali pertemanan terbentuk bukan karena tinggal di lingkungan yang sama, contohnya seperti tetangga ataupun kakak ataupun keluarga dekat, tetapi karena kesamaan minat. Misalnya nih circle K-pop terbentuk karena dia itu pecinta K-pop, dan kemudian ada kayak misal pecinta skincare, jadi orang-orang yang pecinta skincare itu berkumpul membuat suatu circle. Nah, menurut kalian itu apakah kalian itu pernah mengalami hal seperti itu enggak? Siapa dulu nih? Aku apa Kak Insani? Dari Kak Insani aja deh sekarang. Kalau dari aku sendiri, itu
mengikuti beberapa organisasi, di mana di dalam organisasi tersebut terdapat suatu tujuan bersama, di mana tujuannya itu dari beberapa orang berbeda yang membentuk suatu tujuan bersama dalam organisasi tersebut, sehingga terbentuklah kelompok sosial di organisasi itu. Benar sekali. Jadi nggak berpacu kepada keluarga terdekat saja ya Kak ya, di lingkungan sekitar. Jadi dimanapun kita tuh bisa membentuk kelompok sosial. Betul. Menurut pendapat Kak Sofi gimana? Dan pernah ngalamin nggak? Pasti pernah sih Kak. Jadi aku itu kan salah satu fans K-pop, khususnya Engine, fans dari ENHYPEN kayak gitu Kak. Jadi aku punya beberapa teman-teman jauh yang seperti dari UNER, terus ITS, itu kami membentuk suatu kumpulan kelompok yaitu Engine yang pusatnya sebenarnya ada di Surabaya Kak. Mungkin karena aku di Bangkalan, nanti biasanya aku ke Surabaya. Jadi meskipun dari awalnya kami itu nggak kenal, kemudian ada beberapa hal yang nyebabin kami kenal, dan dari situlah terbentuk yang namanya kelompok sosial yang baru. Oke, jadi dimanapun tuh guys, kita tuh bisa membentuk suatu kelompok yang dimana itu nggak harus sesuatu yang diwariskan oleh keluarga, tetapi bisa dari luar sana. Begitu ya Kak ya? Betul. Nah kemudian ya Kak, dalam fenomena yang menarik nih, ada banyaknya pertemanan yang terbentuk dari dunia digital, media sosial. Itu sering terjadi ya Kak ya. Tetapi ada orang yang temenannya itu lewat TikTok, kemudian fandom, kemudian ada juga yang mencari teman online dari grup Telegram, mencari jodoh di grup Telegram. Nah, menurut kalian fenomena ini tuh bagaimana sih Kak? Apakah ini termasuk dalam postmodernisme juga? Mungkin aku dulu ya Kak Insan. Jadi kayaknya ini lebih dekat sama aku ya Kak. Soalnya kan aku salah satu fans K-pop yang temennya tuh kayak dari berbagai daerah ya Kak. Jadi aku kenal sama teman-temanku ini sebenarnya berdasarkan online basisnya. Aku sama teman-temanku itu awalnya kenal dari Instagram. Kemudian setelah itu aku di-add ke grup WA. Dan setelah itu baru aku kenal sama teman-temanku yang lain. Nah sebenarnya kalau pertemanan secara online tuh tetap masuk ya ke postmodernisme ini, karena meskipun interaksinya itu secara online, tapi kita tuh tetap yang namanya membentuk suatu kelompok di situ Kak Ayus. Oke, jadi gak melulu seperti teman dekat tapi bisa secara online gitu ya Kak Iya, ya. Dan betul, itu Kak. juga memberi manfaat, memberikan pertemanan yang sangat luas bagi kita juga. Iya betul. Untuk Kak Insani sendiri bagaimana Kak? Saya juga setuju bahwa hal tersebut termasuk ke dalam postmodernisme, karena tidak ada batas ruang di hal tersebut melalui online tersebut, sehingga kita dapat mengenal orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari luar kota, sehingga kita dapat membentuk kelompok sosial dan pengenalan relasi-relasi baru dari media digital. Oke, jadi teman-teman, ketika kalian itu membentuk suatu kelompok, itu tidak hanya di sekolah atau lingkungan fisik, tetapi di ruang digital, media sosial itu sangat berpengaruh juga dalam membentuk kelompok sosial di zaman sekarang. Nah, kemudian Kak, banyak sekali zaman sekarang itu fenomena identitas remaja. Banyak sekali kan sekarang identitas remaja itu cepat berubah. Nah, hari ini misal sukanya outfit skena, besoknya minimalis, kemudian itu besoknya hyperbeast, tiba-tiba jadi pencinta coffee shop. Menurut kalian ini, itu hal yang wajar nggak sih di postmodernisme ini? Menurutku sih ya Kak, kalau hal kayak gitu biasanya wajar gak sih? Apalagi kalau Gen Z nih ya, misal hari ini trennya apa, Gen Z ini cenderung bakalan ngikutin tren-tren yang ada. Kalau misalnya besok trennya sudah ganti, kita bakalan terus ngikutin yang namanya tren-tren itu. Gitu ya Kak? Iya, karena kan sekarang anak remaja Gen Z itu sukanya ikut-ikut yang lagi viral. Betul, dan masa-masa mencari identitasnya ya Kak ya. Untuk dari sisi pendapat Kak Insani itu bagaimana Kak? Apakah itu termasuk hal yang wajar di era postmodernisme ini? Oke, sebenarnya saya sependapat sama Kak Sofinya, di mana hal tersebut menurut saya wajar-wajar saja asalkan tidak berlebihan.
karena kalau berlebihan nanti takutnya jatuhnya itu ke sisi negatifnya. Jadi menurut saya kalau kita berlebihan dalam mengikuti tren-tren tersebut, kita akan kehilangan jati diri kita sendiri, di mana hal tersebut hal yang terpenting ya tentunya di dalam diri kita sendiri. Jadi perlu adanya kontrol diri juga dari diri kita sendiri. Oke, berarti untuk hal itu tuh wajar-wajar saja ya Kak ya, karena juga kan di masa ini masa Gen Z yang dimana remajanya itu kepo, istilahnya tuh kepo dan pengen tahu apa sih yang viral pada saat ini. FOMO. Nah, dan juga kebebasan itu juga dapat memberi peluang kepada Gen Z itu untuk mencari jati dirinya ya Kak ya. Tapi di sisi lain juga ada sisi negatif sama positifnya yang perlu dikontrol ya Kak ya, agar tidak keluar batas. Betul. Selanjutnya itu aku mau tanya nih, ini juga mewakilkan teman-teman yang di sana. Menurut kalian itu perubahan ini tuh bikin hubungan sosial remaja itu lebih baik atau justru lebih rumit? Adanya kelompok sosial yang dibentuk dengan cara online seperti grup Telegram atau circle K-pop itu menurut Kak Sofi dan Kak Insani itu menjadi lebih baik atau justru menjadi lebih rumit Kak untuk bertemu secara kelompok sosial itu? Oke, kalau menurutku sih ya Kak, adanya forum online itu mempermudah sebenarnya dalam akses komunikasi kita dengan orang lain ataupun dengan lingkungan online kita. Sebenarnya akses online itu pasti bakalan ada impact untuk mempermudah ya, tapi juga pasti ada impact-impact negatif yang mungkin kalau misalnya komunikasi itu dilakukan secara berlebihan ataupun tidak wajar, itu bakalan ngasih dampak buruk nantinya ke komunikasi kah atau ke lingkungan kita sehari-hari. Jadi kalau kesimpulannya dari saya itu kayak sewajarnya aja lah. Jangan berlebihan dan jangan ada kurangnya gitu ya Kak. Iya. Jadi atas-atas gitu teman-teman. Untuk menurut Kak Insani sendiri bagaimana Kak? Apakah itu menjadi hal yang lebih baik atau menjadi lebih rumit? Kalau untuk adanya forum online, menurut saya dapat mempermudah ya tentunya dengan adanya kita dapat membentuk hubungan secara mudah gitu. Namun sisi negatifnya ya hubungan itu preferensinya sesaat dan dangkal sehingga tidak adanya hubungan yang benar-benar melekat satu sama lain di kelompok sosial tersebut. Jadi postmodern itu juga semuanya dinamis dan cepat berubah ya Kak ya, Iya. dan nggak selalu sama gitu. Kemudian kalau misal dari semua fenomena ini ya Kak ya, tadi kan circle berbasis minat, kemudian ada identitas yang fleksibel atau pertemanan online. Nah, menurut Kak Sofi sama Kak Insani itu gimana sih cara remaja atau cara Gen Z itu menyikapi hal tersebut, menyikapi adanya istilah postmodernisme ini Kak? Bagaimana mereka menyikapi itu dengan baik dan bijak agar tidak melewati batas hal ke negatifnya begitu. Nah, kemudian masuk ke zaman sekarang ya Kak ya, di kehidupan nyata kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali pertemanan terbentuk bukan karena tinggal di lingkungan yang sama, contohnya seperti tetangga ataupun kakak ataupun keluarga dekat, tetapi karena kesamaan minat. Misalnya nih circle K-pop terbentuk karena dia itu pencinta K-pop, dan kemudian ada kayak misal pencinta skincare, jadi orang-orang yang pencinta skincare itu berkumpul membuat suatu circle. Nah, menurut kalian itu apakah kalian itu pernah mengalami hal seperti itu enggak? Siapa dulu nih? Aku apa Kak Insani? Dari Kak Insani aja deh sekarang. Oke. Kalau dari aku sendiri, itu mengikuti beberapa organisasi di mana di dalam organisasi tersebut terdapat suatu tujuan bersama, di mana tujuannya itu dari beberapa orang berbeda yang membentuk suatu tujuan bersama dalam organisasi tersebut, sehingga terbentuklah kelompok sosial di organisasi itu. Benar sekali. Jadi nggak berpacu kepada keluarga terdekat saja ya Kak ya, di lingkungan sekitar. Jadi dimanapun kita tuh bisa membentuk kelompok sosial. Betul. Menurut pendapat Kak Sofi gimana? Dan pernah ngalamin nggak? Pasti pernah sih Kak. Jadi aku itu kan salah satu fans K-pop, khususnya Enjin, fans dari ENHYPEN kayak gitu Kak. Jadi aku punya beberapa teman-teman jauh yang
seperti dari UNER, terus ITS, itu kami membentuk suatu kumpulan kelompok yaitu Engine yang pusatnya sebenarnya ada di Surabaya Kak. Mungkin karena aku di Bangkalan, nanti biasanya aku ke Surabaya. Jadi meskipun dari awalnya kami itu nggak kenal, kemudian ada beberapa hal yang nyebabin kami kenal, dan dari situlah terbentuk yang namanya kelompok sosial yang baru. Oke, jadi dimanapun tuh guys, kita tuh bisa membentuk suatu kelompok yang dimana itu nggak harus sesuatu yang diwariskan oleh keluarga, tetapi bisa dari luar sana. Begitu ya Kak ya? Betul. Nah, kemudian ya Kak, dalam fenomena yang menarik nih, ada banyaknya pertemanan yang terbentuk dari dunia digital, media sosial. Itu sering terjadi ya Kak ya. Tetapi ada orang yang temenannya itu lewat TikTok, kemudian fandom, kemudian ada juga yang mencari teman online dari grup Telegram, mencari jodoh di grup Telegram. Nah, menurut kalian fenomena ini tuh bagaimana sih Kak? Apakah ini termasuk dalam postmodernisme juga? Mungkin aku dulu ya Kak Insan. Jadi kayaknya ini lebih dekat sama aku ya Kak. Soalnya kan aku salah satu fans K-pop yang temennya tuh kayak dari berbagai daerah ya Kak. Jadi aku kenal sama teman-temanku ini sebenarnya berdasarkan online basisnya. Aku sama teman-temanku itu awalnya kenal dari Instagram. Kemudian setelah itu aku di-add ke grup WA. Dan setelah itu baru aku kenal sama teman-temanku yang lain. Nah sebenarnya kalau pertemanan secara online tuh tetap masuk ya ke postmodernisme ini, karena meskipun interaksinya itu secara online, tapi kita tuh tetap yang namanya membentuk suatu kelompok di situ Kak Ayus. Oke, jadi gak melulu seperti teman dekat tapi bisa secara online gitu ya Kak Iya, ya. betul, Dan Kak. itu juga memberi manfaat, memberikan pertemanan yang sangat luas bagi kita juga. Iya betul. Untuk Kak Insani sendiri bagaimana Kak? Saya juga setuju bahwa hal tersebut termasuk ke dalam postmodernisme, karena tidak ada batas ruang di hal tersebut melalui online tersebut, sehingga kita dapat mengenal orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari luar kota, sehingga kita dapat membentuk kelompok sosial dan pengenalan relasi-relasi baru dari media digital. Oke, jadi teman-teman, ketika kalian itu membentuk suatu kelompok, itu tidak hanya di sekolah atau lingkungan fisik, tetapi di ruang digital, media sosial itu sangat berpengaruh juga dalam membentuk kelompok sosial di zaman sekarang. Oke, kalau dari aku, kita perlu tetap menentukan standar agar tidak terlalu tenggelam dalam pemikiran postmodernisme itu. Jadi kita perlu menentukan tujuan dan makna hidup kita agar tidak terlalu tenggelam dalam pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi para remaja itu juga bisa menyikapi hal ini tuh dengan cara yang disebut Kak Insani ya. Iya, betul. Contohnya itu misal memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif, agar kita tuh tidak dulu tenggelam dalam alur di dalam media sosial. Karena kan informasi di sosmed, di from digital tuh banyak sekali yang nggak benar gitu kan Kak, kayak Betul, hoax Kak. disebarkan. Caranya itu ya kita dapat menyikapi hal itu tuh memilih mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi kita biar tidak terlalu tenggelam dalam pemikiran postmodernisme sehingga mengarah ke sisi negatifnya seperti itu. Untuk Kak Sofi sendiri itu bagaimana Kak menyikapi hal ini? Sebenarnya mungkin 11-12 lah ya sama yang diomongin sama Kak Insani. Meskipun remaja tuh dalam tanda kutip suka dalam hal eksplorasi ya, eksplorasi hal-hal yang baru, apalagi kalau misal membentuk circle baru lah, atau mengeksplorasi kelompok-kelompok yang ada di lingkungan. Nah, sebagai remaja kita tuh juga perlu banget malah kalau misalnya memilih dan memilah, kata Kak Insani tadi, memilih dan memilah mana sih yang baik, mana sih yang buruk, dan juga perlunya adanya controlling. Kalau perlu orang tua ini harus Ikut serta, ikut andil. Sebenarnya peran orang tua meskipun kita masih remaja atau kita sudah remaja gitu ya, itu masih perlu sebenarnya Kak. Takutnya remaja ini tuh kayak kehilangan kendali gitu Kak, jadi masih ada backingan dari keluarga atau orang tua. Karena takutnya
remaja ini membentuk kelompok sosial itu yang tidak baik gitu ya. Iya, Kayak contohnya betul. kelompok sosial untuk mabuk, untuk judi online, Betul, jangan sampai ya teman-teman. teman-teman, tidak boleh. Untuk kelompok sosial itu harus dibentuk dengan cara yang baik, tujuan yang baik yang sudah dijelaskan oleh Kak Insan dan Kak Saufi. Kemudian minat yang Baik sama, juga. yang baik juga, agar tujuannya itu juga baik ya untuk diri sendiri dan kedepannya dan orang lain juga. Betul. Jadi teman-teman, bahwa postmodernisme itu bukan cuma teori saja, tetapi realitas yang kita jalani, yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita pada siang hari ini. Nggak terasa ya, saking kita serunya, terus menariknya topik pada siang hari ini, membuat kita itu sampai hilang waktu, sampai kelamaan banget. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah jelaskan oleh Kak Sofi dan Kak Insani mengenai postmodernisme mulai dari media sosial, kemudian tren identitas, sampai cara kita bikin kelompok sosial yang baik dan yang buruk, negatif dan positif itu, bahwa seharusnya postmodernisme itu nggak harus face to face, tetapi bisa lewat like, comment, ataupun video call, dan itu juga bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari Kak Sofi dan Kak Isani mau menambahkan sedikit? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Dan yang paling penting teman-teman, meskipun semuanya bisa dikatakan benar, namun tetap perlu adanya kontrol agar kita tidak dengan mudah bisa menelan suatu informasi atau hal apapun itu dengan mentah-mentah. Perlu adanya refleksi, kontrol diri, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan karena ada kebebasan sehingga kita kehilangan empati seperti itu. Jadi meski semuanya itu bisa dibilang benar, kita itu tidak bisa menerima itu secara mentah-mentah ya Kak ya. Jadi itu bisa dipilah-pilih dan butuh kontrol diri dari diri kita sendiri. Untuk Kak Sofi sendiri, apa yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Menurut saya benar, menurut Kak Insani tadi, kalau misalnya di era postmodernisme ini kita tuh tetap harus ada yang namanya controlling diri, meskipun semuanya serba gampang, fleksibel, terus mudah juga, tapi kita harus tetap mengedepankan yang namanya controlling terhadap apapun yang sedang kita lewati dan apapun yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya tuh gini ya Kak ya. Jadi postmodernisme ini cara remaja untuk membentuk kelompok sosial menjadi karakter yang lebih luas untuk mengenai orang, lebih terbuka, kemudian lebih beragam. Kemudian teman-teman, kelompok sekarang itu bukan lagi kamu dan aku dari mana, kamu dan aku asal dari mana, tetapi kamu itu bisa memilih kamu suka apa, kamu tampilkan apa, kamu punya kesamaan dengan orang lain apa, dan minat yang sama. Nah, dimana postmodernisme itu juga bukan cuma teori saja, tetapi ini tuh real banget di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, mulai dari pertemuan online, kemudian identitas digital, sampai gimana kita tuh nentuin suatu kelompok sosial. Semuanya itu berubah karena dunia yang makin plural, bebas, dan multi perspektif. Oke, karena kita sudah ada di penghujung obrolan, aku mau ngucapin terima kasih nih kepada Kak Sofi dan Kak Insani karena sudah mau sharing perspektifnya dan juga mau berbagi insight baru dengan kita. Dan juga terima kasih buat penonton yang mau nonton sampai akhir dan mau dengerin podcast seru pada hari ini. Semoga hari-hari kalian itu dipenuhi dengan kebahagiaan, kemudian kelancaran dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan juga aku mau ngucapin mohon maaf apabila ada kata dan salah dari kita. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wabarakatuh. Sampai jumpa. Ngomong apa nih? Tetes kasur anjir. Gimana dulu? Bah, serius.
Nah, oke. Yuk. Bismillah itu. Langsung apa ya? Tidak terlalu terikut atau tidak terlalu kok terikut? Terikat apa terikat? Mulai dari mana? Kecil caranya. Iya, itu deh. Dari anak dua ini. Kamu juga saudara kamu. Iya kan. Sese. Dengerin cara mendengar apa enggak itu?